Dalam diskusi bisnis kemarin ada pertanyaan yang menjadi bahan perdebatan. Pertanyaan adalah selalu kunci awal diskusi ala kami. Kami menyebutnya dengan istilah Million Dollar Question, MDQ. Atau kalau diterjemahkan adalah sebuah pertanyaan yang kalau bisa dijawab nilainya jutaan dolar atau sangat berharga. Misalnya pertanyaan, bagaimana macetnya Jakarta jadi peluang bisnis? Jawabannya salah satunya sudah terpecahkan yaitu oleh Gojek. Sebagaimana macetnya Jakarta jadi peluang bisnis adalah Million Dollar Question. Bagi pebisnis, kemampuan bertanya adalah salah satu kunci dari terbukanya solusi. The power of question ini menunjukkan tinggi rendahnya ilmu dan pengalaman sang penanya. Kita tahu terkadang kita mendapatkan silly question, pertanyaan yang lucu dan mendasar sekali. Ya karena itulah pola pikirnya, bukan salah atau benar, namun dapat dipastikan orang tersebut memang benar-benar ingin bertanya, ingin tahu. Bagus kan? Kembali ke pertanyaan. Kekuatan pertanyaan yang tertinggi adalah MDQ, Million Dollar Question. Pertanyaan kemarin dengan 5 doktor ekonomi yang berseberangan ilmunya adalah pertanyaan yang iseng. Yang saya bertanya adalah, apakah bisa menyelesaikan masalah hutang negara Indonesia dengan mencetak rupiah out of thin air? Maka jawaban para pakar ilmu mainstream kita semua tahu. Nanti inflasi, nanti depresiasi, dan berbagai macam istilah keuangan versi mainstream lainnya muncul yang semuanya berkonotasi negatif, merugikan. Bagi sekelompok manusia anti mainstream yang mengatakan makroekonomi itu beda dengan keuangan rumah tangga atau korporasi yang neracanya harus balance kiri dan kanan. Kalau makroekonomi, sisi kanan aset, sisi kiri ketidakterhinggaan. Jadi nggak usah balance. Inflasi itu imaginary figure. Uang bukan materi. Interest atau bunga adalah imaginary figure, bukan real, bukan kenyataan, hanya kesepakatan. Bisa dihilangkan. Jadi ketidakterhinggaan. Teori anti materi inilah yang menjadi perdebatan sengit kemarin. Dari satu kelompok yang makan sekolah dengan ilmu mainstream ciptaan pakar ekonomi 100 tahun terakhir, di mana kalau ditanya apakah di abad 15, di abad kelima, bahkan di abad sebelum Masehi, adakah yang namanya depresiasi atau inflasi? Ternyata inflasi tidak dikenal. Di sisi lain, anti mainstream dari Ivy League kampus juga punya self defense sendiri berdasarkan keilmuan yang berseberangan. Ini mainannya lembaga multilateral semacam IMF, World Bank saja. Inflasi depresiasi itu kita dimain-mainkan dengan berbagai istilah ekonomi berbasis matematik supaya ekonomi bisa seperti matematik dan terlihat sains. Itu komentar pakar ekonomi anti mainstream kemarin. Kalau mau solusinya ya keluar dari aturan IMF dan World Bank, keluar dari aturan mainstream. Kita sepakat bahwa parameternya harus sains, harus matematik, tapi harus juga pakai konstanta ketidakterhinggaan. Jangan dibuat batasan imaginary. Demikian terus mereka berlima saling berargumen. 2 kelompok, 2 dan 3 orang. Yang mainstream 3 orang, anti mainstream 2 orang. Itu kalimat diskusi perdebatan tingkat dewa yang tinggi bagi saya kemarin. Saya nggak sampai keilmuannya. Karena itu saya hanya diam dan mencatat seperti kebiasaan saya. Gini deh, kata salah satu penganut anti mainstream pendukung MMT. Kalau pendapatan kamu 1 juta, lalu membeli kopi harganya 5.000, pasti kamu anggap wajar. Ketika harga kopi naik 2 kali lipat jadi 10.000, apakah kopi itu mahal kalau pendapatan kamu jadi 5 juta? Kalau GDP Indonesia 1.000 triliun dengan harga rupiah 14.000 sedolar, apakah masalah kalau harga rupiah sedolar jadi 20.000 tapi GDP nasional jadi 5.000 triliun, di mana semua penduduk naik GDP-nya per kapitanya 5 kali lipat? Ini yang membuat kami semua terdiam, dan yang pro mainstream sedang cari ilmu lagi untuk mengcounternya. Pokoknya harus tidak boleh bisa memprint money itu, harus inflasi, harus seperti kata IMF, harus seperti kata guru di kampus. Pokoknya harus sesuai dengan ilmu sekolahan dulu. Kalau saya nyeruput teh chamomile daun serai hangat.
Ada sebuah economic model yang terbukti berhasil di banyak negara yang bernama MMT, Modern Monetary Theory. Dalam MMT, salah satunya ada istilah Consolidate Bottom of Pyramid. Apa itu maksudnya? Kita tahu ada dua macam economic model. Di sisi kiri, sosialisme. Di sisi kanan, kapitalisme. Sisi kiri biasanya melibatkan pemerintah atau government. Di sisi kanan, kapitalis biasanya melibatkan swasta lebih banyak. Swasta di sisi kanan ada dua macam. Ada kapitalis yang biasanya kebijakannya adalah trickle down economy atau dari atas ke bawah. Atau satu lagi, ada kapitalis tapi dari sisi UKM atau swasta kanan bawah yang mengutamakan ekonomi bottom up dari bawah ke atas. Amerika sukses dengan trickle down. Taiwan, Korea Selatan, Jepang menggunakan bottom up. Dan dalam ekonomi MMT membangun swastanya dari bawah. Jadi MMT adalah cocok untuk negara Indonesia karena lebih meniru UKM Taiwan, Korea Selatan, dan Jepang. Membangun swasta bawah dengan cara bagaimana? UKM ketika meminjamkan uang ke bank 97% akan ada masalah dengan kolateral atau jaminan. Maka kemana UKM harus berpaling? Berpalinglah ke MMT. Berpalinglah ke tetangga Anda, pelanggan Anda, orang terdekat Anda. Mereka bisa chip in urun dana ikut memiliki usaha Anda. Inilah yang disebut konsolidasi dasar piramida. Kita sesama makhluk ekonomi yang berada di dasar piramida ekonomi bergandengan tangan. Membeli sebagian saham usaha milik tetangga kita. Berinvestasi di kafe milik langganan kita sendiri. Di toko yang kita selalu belanja di sana. Anda berinvestasi di usaha yang Anda sendiri beli produknya. Itulah bentuk ekonomi model terbaru. Tidak perlu ke bank pinjam dana. Tidak perlu ke IPO yang memerlukan dana besar di awal serta rumitnya aturan. Cukup mempraktekkan new economic model, yaitu konsolidasi bottom of pyramid. Selesai masalahnya. Ada yang kenal dengan 1MDB, sebuah proyek mercusuar ala Najib sewaktu menjadi Perdana Menteri Malaysia yang ternyata dananya banyak yang dikorupsi yang membuat Najib tumbang, yang hingga saat ini dia menjadi pesakitan bermasalah urusan korupsi di Malaysia. Sebentar, apakah tamat Najib? Belum tentu. Pejuang seperti Najib tidak akan selesai di sini. Perdana Menteri Malaysia saat ini, Muhyiddin Yassin, menurut banyak pengamat internasional akan menemukan tantangan karena UMNO, partai terbesar di Malaysia, menggeliat bangun. Saat ini dengan dana sisa $1 billion, recehan rempahan korupsi 1MDB, Najib bisa bangkit lagi. Mahathir sudah mulai lemas tak berdaya membangun partai namun tak akan berhasil melawan Najib ke depannya. Lalu musuh abadi Mahathir, Anwar Ibrahim, juga tidak dapat tempat di kabinet serta tidak berpeluang memimpin pemerintahan mulai kekurangan tenaga saat ini. Tenaga atau daya dalam politik di Malaysia adalah uang. Najib Razak, UMNO masih terlalu sakti untuk jangka panjang permainan politiknya. Maka Bosman sejak beberapa saat yang lalu selalu mengingatkan bagaimana cara berpolitik negara Tiongkok, negara Amerika yang berbeda-beda, juga beda dengan di Asia Tenggara. Harus dipahami bagaimana cara bernegaranya Tiongkok, bernegaranya Amerika itu. Dan sekarang kita belajar Asia Tenggara bagaimana bernegaranya. Ada Myanmar yang kuat militernya, juga Vietnam dan Thailand yang juga punya gaya sendiri bernegaranya, juga kuat di militernya. Malaysia mirip Indonesia, dunia politiknya kuat di duit dan kuat oligarkinya bermain. Militernya di Indonesia dan Malaysia sudah kempes, tidak sekuat Thailand, tidak sekuat Myanmar, dan tidak sekuat Vietnam berpolitiknya. Menjadi penguasa di Indonesia dan Malaysia ada kemiripan dari cara mencapainya. Kekuatannya di uang. Kalau di Filipina kekuatannya di nama besar dan populerisme. Model Amerika, Malaysia dan Indonesia sekali lagi kekuatannya di modal uang. Kembali ke Malaysia, UMNO, partai terkuat ini akan bangkit lagi dengan geng Najib yang akan memimpin. Rasanya di tahun 2023 Najib bisa berkuasa lagi atau proksinya Najib yang jadi. UMNO sekali lagi akan berkuasa lagi. Najib akan lepas dari berbagai jeratan yang dituduhkannya nanti. Dari mana dana Najib bergerak? Dari rempahan receh dari sisa-sisa 1MDB. Masih ada sekitar 1-2 billion dolar yang akan dimainkan oleh Najib. Bahaya ini orang, tetapi begitulah bernegara di Malaysia. Karena itu Malaysia itu negara yang sangat proteksionis dalam hal kekuasaan. Media itu 100% di bawah kendali pemerintahan. Pemimpin dari partai kuat UMNO pastilah akan kendalikan semuanya. Sungguh, kebebasan berpendapat
berpendapat di Malaysia tidak sebebas di Indonesia. Juga kebebasan bersuara di Singapura tidak sebebas di Indonesia. Indonesia ini jauh lebih baik. Kita ini para pengkritisi yang pakai solusi ini hanya diganggu buzzer doang yang dibiayai oleh penguasa saat ini buzzer tersebut. Buzzer yang membangun opini hater gampang sebenarnya dikalahin karena mereka kebanyakan orang yang hanya bisa ngomong, tak ada dasar pengetahuan kekinian, dan kebanyakan ekonominya pas-pasan. Bayaran bulanan atau bayaran tahunan atau apapun yang diterima buzzer yang tugasnya hanya menghina orang, hanya memaki orang, menjelekkan orang, itu buat makan anak bininya. Banyak orang yang yakin bahwa semua ini akan menjadi penyakit di hari tuanya buat mereka. Gak berkah. Karena itu buzzer jangan dilawan, malah minta diserang. Konsep-konsep solusi kita tuh minta diserang biar mereka ada kerjaan. Dan ketika mereka mulai menjelek-jelekan kita, itulah masa kita dapat berkah dan mereka dapat tulah. Lihat hari tuanya para buzzer itu nanti. Lihat penyakit apa yang mereka akan derita berserta keluarganya. Kita tunggu deh kabar dari mereka. Balik ke 1MDB. Pasti akan membuat Malaysia kembali menjadi negara berpartai kuat, menjadi negara nepotisme lagi, dan oligarki kembali berkuasa seperti zaman Mahathir dulu dan zaman Najib dulu. UMNO akan kuat lagi. Sekarang ke negeri jirannya Malaysia, Indonesia tercinta. Indonesia muncul SWF. Nah, ini nih seru. Begitu Pak Presiden mengatakan siap dikritik dan Pak Menteri Pramono juga mengatakan pemerintah siap dikritik keras, maka di sini tantangannya. Kita mau mengkritik nih. Bener lapang hati ya atau hanya menjebak nih? Tapi apa sontoloyo keder? Gak bakal. Kecintaan terhadap NKRI tak akan keder terhadap jebakan menantang kritik keras. Bedanya sudah 4 tahun kita mengkritik dengan keras bosman ini dan selalu memberikan solusi, bukan asal kritik. SWF muncul dan pejabatnya sudah ditunjuk. SWF berbentuk lembaga. Maka karena SWF adalah ilmu MMT bagian dari Hudsonian, maka wajar sebagai penggagas kita akan menantang kerjanya SWF ala hutang ini. MMT sesungguhnya anti hutang. Hudsonian itu pro printing money, sementara Keynesian pro hutang dan pro bank, terutama bank sentral. Jadi kalau orang bank di lembaga SWF, wajar kalau mereka cara berpikirnya Keynesian dan pro bank atau bacanya jago ngutang. Jadi memakai SWF-nya MMT dipakai jurus Keynesian pasti bubrah, pasti ambiar. Dan ini kritikan loh ya, katanya boleh. Sebagai penggagas anti hutangan di dalam kelola negara, maka SWF ala hutangan ya pasti kita pertanyakan atau dibacanya dikritik. Yang menjadi pertanyaan banyak pengamat dan penganut MMT pro Mardigunation tentang strategi SWF dengan menjaminkan aset negara cari hutangan adalah, kok kayak 1MDB-nya Najib ya? Jangan sampai kejadian nih, tangan gua ngetok meja sambil ngomong amit-amit jabang bayi. Dialog mengenai printing money memang banyak menimbulkan kontroversi, namun tetap harus kita perjuangkan. Yang seru adalah ada pejabat dan tim buzzer yang menganggap si bosman ini menjebak pemerintah karena bisa seperti tahun 98 ketika dilakukan malah jadi hyperinflasi. Kita semua tahu bahwa menjadi pejabat di negara demokrasi harus siap ditantang dengan pemahaman yang lain, yang baru, yang mungkin lebih baik. Namun ketika ada yang mengatakan printing money, otaknya langsung ada kata inflasi dan mengatakan ini adalah menjebak pemerintah menjadi negara hiperinflasi. Siapapun yang bicara seperti itu berulang-ulang, pasti orang ini gak pernah belajar ilmu ekonomi. Gak segoblok itu ide printing money menghasilkan hyperinflasi kayak Venezuela. Naif benar sih ngomong begitu. Semua ada dalilnya, semua ada bukti yang telah dilakukan dan berjalan dengan baik. Kita ingetin ya, pada saat sebelum Perang Dunia Kedua, yang mana untuk membiayai Perang Dunia Kedua waktu itu, JMK, ekonom yang terkenal, saya nggak mau perpanjang nih kata-kata JMK, yang menjadi penghitung war cost atau cost accountingnya atas biaya perang, yang menjadi dasar Federal Reserve cetak uang, di mana dia sebelumnya juga mendapat pekerjaan yaitu menghitung Project Relief Amerika dari Great Depression. JMK menghitung pembangunan Amerika berbasis infrastruktur statis jalan bebas hambatan dari tahun 1933 ke 1936 dalam pemerintahan FDR, Franklin Roosevelt. Dengan formasi criss-cross Amerika, ada 11 dari timur barat, ada 13 dari utara selatan dengan ribuan anak jalanan. Juga berbarengan infrastruktur dinamis juga diberikan dana untuk membangun industri permesinan yaitu kendaraan bermotor, membangun instalasi listrik, dan segala kebutuhan rumah tangga. Dana tersebut dari mana? Cetak uang berbasis proyek yang bernama New Deal. Program ini memiliki moto 3R, Relief, Recovery,
dan reform. Fokus program ini diadakan untuk mengatasi pengangguran dan kemiskinan, kemudian pemulihan ekonomi ke level wajar, serta mengatur ulang sistem ekonomi agar depresi tidak kembali terulang. Dua peristiwa tadi, New Deal FDR untuk Amerika keluar dari depresi dan memenangkan Perang Dunia Kedua adalah strategi printing money. Oke, sekarang kita ke Amerika. Bosen deh lu bolak-balik ke Amerika. Tapi yang namanya belajar, ya nggak apa-apa juga. Tidak ada keunggulan di dunia ini. Yang ada hanya pengulangan, alias kalau mau unggul maka ulangi. Semua sahabat tahu saya mendukung Bernie Sanders yang ternyata digusur oleh oligarki Partai Demokrat yang pemikirannya tua. Bernie digeser untuk memuluskan Joe Biden. Padahal Joe Biden pendosa yang gampang nanti dikalahkan Trump. Namun namanya juga oligarki kekuasaan. Kalau Bernie menang, kita semua tahu Bernie punya Green New Deal, di mana asisten kampanyenya ahli keuangan Stephanie Kelton jadi JMK-nya FDR New Deal versi sekarang. Bernie kalau jadi presiden Amerika, maka dia akan punya musuh bukan China, bukan dunia Islam, bukan Timur Tengah, tapi dia memutuskan musuh utamanya adalah masalah lingkungan hidup. Dia anti fossil oil, dia anti nuklir uranium, dia anti batu bara dan sangat mendukung perbaikan alam. Dia mendukung baterai dan energi terbarukan. Dia akan perang dan akan printing money per tahun 3.000 billion atau 3 triliun dolar untuk perang memperbaiki lingkungan hidup. Ini seru kalau Bernie menang, tapi dunia farmasinya Partai Demokrat, dunia militeri kompleknya Republikan bubrah. Bernie hanya perang di dua front. Satu, lingkungan hidup. Dua, komunis. Komunis itu musuh abadi demokrasi dan lingkungan hidup musuh perusahaan minyak, gas, batu bara, dan nuklir uranium dan hal-hal yang mengurangi oksigen karena penebangan pohon dan lain sebagainya. Ini beda dengan Trump. Ini beda dengan agenda Partai Demokratnya Biden, Obama, dan Clinton. Singkat cerita, Bernie disingkirkan. Kini terkadang timbul kekosletan otak si Sontoloyo ini. Selain konsep MMT di dalam membangun Indonesia yang tidak bisa diterima oleh para menteri yang pro IMF juga pro obor, maka mungkin baru bisa dijalankan setelah mereka tidak menjabat. Walau saya menyayangkan ketidakberanian mereka saat ini, mengingat mereka masih 4 tahun lagi berkuasa. Jadi buang-buang waktu untuk Indonesia jadi negara terbesar di dunia. Atau mungkin mereka memang tidak mau dicatat sejarah sebagai pejuang kedaulatan Indonesia berikutnya. Mereka maunya dicatat sebagai orang yang manut dengan IMF dan obor Tiongkok. Ya nggak apa-apa juga, namanya juga pilihan hidup, silahkan dilanjut. Jadi ada baiknya kita ambil itu program Green New Deal ala Indonesia. Kita akan printing money untuk membangun ala New Deal Amerika di tahun 33 dan 36 seperti Tiongkok tahun 1989 sampai 2009, ditambah kita adopsi Green New Deal Stephanie Kelton konsepnya. MMT adalah SWF, printing money, TINA, dan Tiara. Sekarang kita tambah Green MMT. Kita perang dengan perusak alam. Kita akan pimpin dunia untuk lingkungan hidup atau pro-life strategi. Ini pasti ditentang globalis cabal yang anti-life, tidak pro-life. Cabalis mendukung nuklir uranium, fosil oil, batu bara, dan merusak lingkungan lainnya termasuk perang bedil-bedilan. Mereka dukung itu. Indonesia harus ambil kendali. Saya ragu yang sekarang punya biji, tapi biarlah mereka mengerjakan apa yang mereka tahu dan apa yang mereka mau. Kita kerjakan apa yang bisa kita kerjakan untuk membuktikan konsep kita ini berjalan dengan baik. Jadi kembali ke printing money. Masih bilang inflasi, tak tutup endasmu. Kita diskusi tentang SWF atau Sovereign Wealth Fund lebih dalam lagi sekarang. Kalau video terdahulu kita membicarakan secara garis besar apa yang Saudi Arabia lakukan, apa yang Norwegia lakukan, dan apa yang Uni Emirat Arab lakukan. Sekarang SWF kita bicara lebih dalam lagi. Memahami dunia SWF, Sovereign Wealth Fund modern, harus berbasis New Economic Model. Tidak bisa dilihat menggunakan Keynesian, tidak bisa menggunakan Neolib ekonomi. Melihat Neolib kapitalisme itu gampang. Kalau ada orang yang mengatakan takut inflasi, apa-apa menggunakan mistar penggaris grafik inflasi, itu mereka adalah berbasis ekonomi Keynesian. Pasti mereka Neolib. New Economic Model bisa nggak ada inflasi walau duitnya dicetak dari tin air, dari angin. Contoh sederhana, kalau kita cetak uang 100.000 dari angin, lalu kita kasih ke mbok-mbok di pasar, uang tersebut dia beli 10 kilo jagung misalnya.
Lalu jagung tadi dia buat perkedel jagung yang dia goreng, lalu dia jual, dia dapat 100 buah perkedel jagung dan dijual masing-masing satuannya adalah Rp2.000. Dengan cara ini ada inflasinya enggak? Inflasi itu kalau duit diam, kalau nabung makan bunga itu inflasi. Kalau beli barang impor konsumtif itu pasti inflasi. Kita kembali ke pelajaran ala Neolips di chapter yang lain. Sekarang kita ingin negara kita tidak berhutang lagi. Setuju ya? Masih mau coba pemahaman ekonomi Neolips atau mau menggunakan modern ekonomi teori? Masih belum kapok ya? Masih belum kapok ya utang? Masih belum kapok ya defisitnya besar? Atau mau menggunakan sesuatu yang revolusioner? Sekali lagi, sekedar mengingatkan, kita negara kaya mineral, terutama logam mulia seperti emas, perak, platinum, dan banyak mineral jarang atau rare earth yang tersedia di muka bumi Indonesia ini. Segera lakukan audit atas aset tersebut. Berdasar pasal 33, kekayaan alam beserta isinya milik negara. Gak boleh milik swasta atau dijamin-jaminin. Bukan, milik negara. Setelah diaudit, maka kita akan mendapatkan jumlah deposit. Sekali lagi, jangan pikirkan bagaimana sulitnya nanti nambang, bagaimana di mana areanya, ada yang open pit atau bagaimana nanti teknologinya, refinery smelternya mahal. Itu urusan swasta, itu urusan partikelir. Nanti kita nih negara, kita di atas swasta. Jangan pikirkan dulu mengenai teknologi, cara tambang dan lain sebagainya. Dalam SWF, Sovereign Wealth Fund, di dalam New Economic Model, mineral tadi tidak akan pernah ditambang. Ingat, tidak akan pernah diproduksi karena bukan untuk kebutuhan tambang yang seketika. Bukan, kita tidak memerlukan materialnya. Nanti sovereign artinya kedaulatan. Maka kita bicara siapa yang punya logam mulia, mereka berdaulat. Ingat itu kata-katanya. Yang punya logam mulia mereka berdaulat. Jauh di atas dolar, jauh di atas yuan. Kita hitung misalnya cadangan emas Indonesia, katakanlah setelah kita audit ternyata ada 100.000 ton. Angkanya sekitar itu memang. Dan itu ada di perut bumi Indonesia. Maka 100.000 ton tadi kita terbitkan surat berharga. Dan inilah harta Indonesia. Tidak ada satupun negara yang menolak bahwa itu adalah hartanya Indonesia. Nilainya bisa bilion-bilion dolar. Jauh di atas kekayaan Amerika, jauh di atas kekayaan Cina. Lalu katakanlah yang 20% senilai 20 ton kita mau jual sekarang. Siapa yang mau beli? Yang mau beli adalah negara yang miskin sumber daya alamnya. Katakanlah India. Mereka katakanlah mau membeli 1% atau 1.000 ton. Ya bayar sekitar 40 bilion dolar atau sekitar 600 triliun rupiah. Atau Papua Nugini mau membeli 0,2%, perlu 200 ton emas. Ya bayar 100 triliun rupiah. Dengan surat berharga tadi, mereka bisa memprint mata uang negara mereka sendiri. Mau 10 kali lipat, 100 kali lipat, ya mau. Sekedar mengingatkan, 78,5 ton deposit Bank Indonesia yang saat ini kita miliki nilainya 50 triliun. Money create kita adalah 5.000 triliun, alias kita mencetak 100 kali dari jaminan emas kita. Hal itu biasa saja dan itu lumrah. Sampai kapanpun sesungguhnya cadangan emas tadi tidak perlu ditambang atau diproduksi. Itu namanya sovereign wealth fund dalam arti sebenarnya. Kalau kita sendiri bagaimana? Kita mau nanya, berapa yang mau di-print? Berapa yang mau dipakai? Semua tergantung proyek berlapis 12 minimum. Lapis 12 itu seperti begini sederhananya. Kita punya 30 warteg. Kita mau buat warteg tersebut menjadi 100. Untuk menyuplai warteg tersebut kita perlu supplier ayam, perlu telur, perlu beras, jaringan distribusi, pupuk. Semuanya ikut dibangun. Sampai sawah, padi, pupuk, semua tanaman, pestisida, pabrik drone untuk nyiram pupuk cair tadi. Semua dibangun sekaligus berlapis 12 tadi. Jadi jalan tol yang saat ini dibangun harus 100% produk lokal. Kendaraan yang isi pun TKDN-nya, lokal kontennya harus di atas 80%. Kalau perlu pakai baterai listrik yang 100% buatan Indonesia sehingga tidak impor BBM. Dan kendaraan itu pun mendistribusikan hasil pangan, pupuk yang semua buatan Indonesia. Kalau bangun jalan tol, besinya isinya kendaraan asing bukan buatan Indonesia, pakai bensinnya impor, isinya pupuk impor, bangunnya pakai ngutang. Lah bingung kita ngurus kalau kayak gini nanti. Pakai SWF jauh lebih efisien. Berdaulat pakai SWF itu dan perlu nyali besar untuk berani berdaulat. Wahai pemimpin bangsa, beranilah.
Ketika Biden menerbitkan stimulus keuangan Amerika di tahun 2021 ini dengan nilai 1,9 triliun dolar atau 1.900 billion dolar atau senilai 1,5 GDP nasional Indonesia yang 1.100 billion atau senilai 27.000 triliun rupiah, maka kaum MMT mengatakan, nah tuh cetak duit deh tuh Amerika. Stimulus ini harusnya menohok perut semua guru besar ekonomi dan semua yang mengatakan bahwa MMT-nya bosman yang digadang-gadang itu printing money adalah bakal membuat inflasi. Tuh 27.000 triliun rupiah digerojokin di sektor ekonomi Amerika yang akan membuat Amerika tahun ini akan tumbuh 7% ekonominya di atas Tiongkok yang 6% perkiraannya. Inflasi Amerika paling top 2%. Ayo kaum new mind menantang kaum old mind yang mengatakan Amerika bakal inflasi ratusan persen. Ayo mana analisanya? Atau ikut MMT aja bagaimana? Buang deh tuh ilmu lama. Ini zaman digital, semua bisa dikendalikan dan terdata. Kita harusnya mulai dari sana, digitalisasi ekonomi. Kembali ke growth Amerika 7% tahun ini. Ingat 7% dari GDP per kapita Amerika yang 56.000 dolar itu loh ya, bukan 7% dari GDP per kapita negara seperti Indonesia yang hanya 4.100 dolar. Bayangkan tumbuh 7% dari 56.000 dolar adalah 3.900-an dolar naiknya, sama dengan GDP per kapita Indonesia naiknya. Kalau Indonesia naiknya segitu, hampir 100%, itu baru bernegara namanya. Tahun lalu Indonesia itu minus 2%, tahun 2021 ini diperkirakan naik 4% plus. Namun saya mungkin memprediksi 3%-an kayaknya realistiknya. 3% naik minus 2% tahun lalu, ya baru naik 1%. Selama 7 tahun kabinet kita saat ini GDP per kapita hanya tumbuh 20%. Bandingkan dengan Narendra Modi punya kabinet di India, bandingkan dengan Duterte Filipina, bandingkan dengan Vietnam deh, periodenya sama, naik semua. Dan terbukti 60%-an 3 negara itu naiknya, bukan 20 alias 3 kali Indonesia. Alamnya kaya Indonesia, letak geografisnya strategis Indonesia. Semuanya terkena imbas globalis COVID, tapi kok beda tumbuhnya? Ada apa dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia? Masalah mendasar kalau rakyat perutnya lapar, tingginya pengangguran dan sulitnya menciptakan usaha, negara harus bertindak tepat. Bener deh, masalah mendasar karena piring di meja makan banyak warga yang kosong membuat otak sulit berpikir positif. Yuk sekarang kita cek bersama-sama. Bagaimana dengan makanan di piring masyarakat saat ini dibandingkan tahun lalu, dibandingkan 2 tahun yang lalu. Lebih banyak isinya mana? Lebih banyak yang instan-instan atau bon hutangan di warteg sebelah udah lunas atau nambah besar? Itu aja kita cek. Tantangan ini harus kita selesaikan dengan pemahaman dan strategi baru. Atau tepatnya beda mindsetnya. Caranya bagaimana? Yang paling sederhana adalah ya sudah pakai yang old mind dulu juga nggak apa-apa. Tapi ada syaratnya. Syaratnya mereka harus satu tim. Lebih baik lagi tentunya satu tim itu adalah mindsetnya new mind, pendukung MMT. Saat ini kita semua setuju untuk menyelesaikan berbagai masalah di tanah air. Strateginya adalah vergader, verbod, seperti yang telah kita sampaikan dalam video sebelum ini. Tujuannya sentralisasi kekuatan dan gebuk yang tidak kooperatif. Sentralisasi kekuatan dan menjadi otoritarian bagi saya tidak jelek-jelek amat. Erdogan juga begitu, Xi Jinping juga begitu, Lee Kuan Yew juga begitu. Saya setuju. Oke, namun perlu diingat, apapun bentuk cara kelola negaranya, maka harus didukung dengan putra-putri terbaik yang menjalankan tugasnya. Kalau mengukur KPI, prestasi indeks yang dipakai di pejabatnya, maka semua pasti berjalan baik. Seperti Singapura deh misalnya. Kalau sebaliknya sudah sentralisasi, otoritarian yang dipakai orang yang manut dan dekat saja dengan indeks prestasi rendah, tapi tetap dipertahankan. Ini berbahaya kalau bernegara kayak gini. Bubrah semua. Harus berani memakai mereka yang punya ide dan prestasi cemerlang. Banyak saudara sebangsa yang cemerlang otaknya dan prestasinya. Pakai mereka itu yang saat ini menjadi pejabat atau menteri pemain utama Liga Menteri Kabinet Urusan Ekonomi. Sudah masanya lengser 100%. Saya teringat pelatih sepak bola favorit saya, Sir Alex Ferguson. Dulu dia adalah coachnya Manchester United. Main bola itu 90 menit. Dia pasti menilai siapa yang bagus selama pertandingan dan siapa yang akan dipertahankan full main 90 menit. Di menit 60 ini kunci suksesnya dia. Kaki-kaki pemain siapapun dan di kelas apapun pasti di menit 60 mulai letih. Disinilah Alex Ferguson selalu mengganti pemain. Bisa 2 orang, bisa 3 orang. Dalam kurun waktu sisa 30 menit terakhir, strategi inilah penentu kemenangan pertandingan. Selalu
Orang yang dimasukkan tersebut kunci yang membuat menangnya pertandingan. Yang diganti bukan yang lemah, tetapi yang diganti yang berpengaruh. Jadi, menurut pendapat pribadi Sontoloyo, yang diganti di kabinet kali ini adalah mereka yang masuk dalam bidang ekonomi. Itu sepaket total, ganti baru, ada 6 posisi dan ganti satu tim yang memang memiliki satu irama. 6-6-nya pemain baru, fresh leg, new mind. Jangan ganti ke 6 posisi tersebut dengan tim baru tapi baru kenal pada saat menjabat. Kalau begitu chemistry-nya lama terbentuk. Ada kok mereka itu sudah siap di pinggir lapangan sepaket 6-6-nya. Lalu bagaimana kalau 6 orang pejabat itu yang mantan ya, nanti pas digantikan mereka jadi mantan, adalah orang yang paling banyak memberi sumbangan pada posisi kemenangan jabatan kemarin. Mereka nantinya bisa ngamuk. Gampang, selama permennya ada, bagiannya ada, peluangnya ada, diberikan tetap kepada mereka sama seperti ketika mereka menjabat jabatan politik tersebut. Mereka akan tetap senang kok. Ingat loh ya, pejabat yang diganti itu mereka bukan kalah atau salah. Mereka digantikan juga bukan digantikan oleh orang yang lebih baik dari mereka. Mereka digantikan oleh orang yang lebih cocok dalam keadaan situasi saat ini. Bukan lebih baik, sekali lagi maaf ya, lebih cocok. Mereka berenam itu lebih cocok memang untuk membangun kemenangan. Itu memang talenta mereka. Letakkan di sana lagi, namun permennya yang sama ketika jabatan politik mereka punya. Happy deh semua pihak termasuk rakyat karena ekonominya tumbuh beneran 7% dalam 3 tahun ke depan ini per tahunnya. Gitu aja kok repot sih. Pemerintah Arab Saudi akan melakukan hal yang sangat baru, sangat radikal, yaitu negara tersebut akan mengubah haluan negaranya dari negara petrodolar menjadi sebuah negara baru. Negara apa itu? Kita tahu petrodolar adalah negara yang menjual petrol atau minyak buminya untuk mendapatkan dolar. Pemerintah Arab Saudi tahu bahwa cadangan minyak bumi mereka paling lama adalah 40 tahun dari sekarang. Dan setelah itu akan habis. Dan apa yang terjadi kalau cadangan devisa mereka yang berupa petroleum tersebut habis? Mereka bisa saja menjadi negara pariah atau negara tersingkirkan, negara setengah gagal, negara yang bisa diinvasi oleh negara lain. Negara pariah adalah negara dengan kasta terendah. Sebelum hal itu terjadi, mereka akan mengubah haluan negara mereka yang tadinya petrodolar menjadi negara lifestyle dan service country atau negara jasa. Jasa apa sebenarnya yang akan mereka berikan? Mereka tahu petroleum tersebut hanya tinggal 40 tahun, tetapi tamu Allah akan bertahan hingga akhir zaman. Karena itu mereka memforward atau menjual SWF. SWF adalah Sovereign Wealth Fund. Aramco akan menerbitkan SWF terbesar di dunia senilai lebih dari 2.000 billion dolar atau sama dengan 10 kali APBN Indonesia. Dengan dana tersebut, mereka menggunakan jaminan sebagian dari 40 tahun cadangan minyak bumi mereka yang mereka ambil sekarang atau di forward istilahnya. Dana tersebut akan mereka gunakan untuk membangun negara wilayah Jazirah Arab Saudi untuk layani 10 juta tamu Allah setiap tahunnya. Mereka akan membangun hotel, membangun rumah sakit, dan membangun sarana infrastruktur lainnya demi melayani tamu Allah semaksimum mungkin. Intinya, pelajaran apa yang kita ambil dari strategi bernegara Saudi Arabia tersebut bagi Indonesia? Begini cara kita melihat tanah air Indonesia yang tercinta itu. Berapa lama dunia ini sudah berputar pada porosnya? Maka jika pertanyaan itu diluncurkan, maka jawabannya mungkin sudah jutaan tahun bumi berputar pada porosnya. Kalau diilustrasikan, kita tiupkan sebuah bola transparan yang kita beri glitter kecil-kecil yang mengkilap, lalu kita coba putar bola plastik tersebut selama 1 jam. Yang kencang, apa yang terjadi? Maka glitter kecil-kecil itu akan menempel di sekitar garis tengah bola tersebut. Demikian juga Indonesia. Mineral di bumi tadi banyak yang menempel di Indonesia. Semua unsur yang ada di tabel periodik semua ada di Indonesia. Maka kekayaan alam yang kita miliki tidak dimiliki bangsa lain. Karena sudah miliaran tahun, sudah jutaan tahun bumi berputar pada porosnya, dan porosnya tersebut sebagian besar adalah Indonesia. Kita misalnya menghitung cadangan nikel kita atau cadangan pasir besi kita, belum lagi cadangan emas, perak, platinum. Kita pilih satu mineral saja, lalu cadangan tersebut kita terbitkan SWF, Sovereign Wealth Fund, di mana dana tadi untuk membangun sektor produktif. Misalnya kita membangun smelter atau kita membangun infrastruktur dinamis lainnya. Maka kita tidak perlu berhutang dalam tata kelola APBN ini. Cukup terbitkan SWF berbasis mineral. Satu saja, 10% saja nilainya, maka 2.000 billion bisa kita dapat. Itu 10 kali APBN. Dan itu bisa membuat Indonesia menjadi negara superpower dalam 5 tahun ke depan. Jadi apalagi yang ditunggu? Wahai pemimpin bangsa,
Masih lanjut tentang ketegangan di wilayah Laut Cina Selatan bagian utara. Biar tambah tegang, kita tambah dua informasi baru. Kaum globalis yang anti-nasionalis sedang menghitung pundi-pundi harta mereka. Dan salah satu diantaranya adalah Mark Zuckerberg yang memberikan informasi palsu tentang COVID di dunia maya. Sudah siap kita bergosip? Makin digosok makin sip. Bagi kaum globalis adalah kaum yang dibenci Bung Karno ini. Bagi mereka, negara atau state itu less important. Negara itu kurang begitu penting. Paspor mereka bisa saja hijau berlambang Garuda. Tinggal mereka, rumah mereka di Singapura. Pabrik mereka di Australia. Bisnis mereka ke Tiongkok. Bank mereka di Cayman Island. Kantor pusat mereka di London. Investor mereka di New York. Mereka tidak punya nasionalisme. Bagi mereka, negara itu tidak penting. Pejabat itu mereka bisa beli dimanapun. Peraturan negara bisa mereka bayar untuk kepentingan mereka. Yang mereka butuh adalah penekan, alat tekan. Dan saat ini alat tekannya adalah COVID-19. Fakta data dari Goldman Sachs terbaru menyatakan bahwa akhir 2022 corona tidak bisa hilang dari muka bumi. Dan hampir di setiap negara hal itu masih menjadi pandemi. Dunia bisa menjadi depresi. Ini kode keras bung. Goldman Sachs adalah bagian dari The Hive, bagian dari Bilderberg. Sekedar catatan sebelum kita lanjutkan informasinya agar sama persepsinya. Resesi adalah reses, bahasa Latin dari istirahat. Jadi kalau corona berdampak membuat 3 bulan aktivitas ekonomi menurun tinggal 20% misalnya, itu ekonomi dalam keadaan reses, dalam keadaan istirahat, dalam keadaan resesi. Efek resesi yang tidak terkendali adalah naiknya inflasi. Saat ini semua masih terjaga, masih aman. Dalam 2 bulan ke depan, kalau corona teratasi, ekonomi Indonesia masih dikatakan dalam keadaan resesi pada saat ini. Apa yang terjadi kalau corona menjadi 9 bulan dari sekarang baru selesai? Baru November akhir tahun 2020 selesainya. Maka ekonomi resesi tadi pasti jadi depresi, tekanan berat. Dan kalau sudah menjalar sampai 2 tahun bisa jadi Great Depression. Maka untuk keluar dari Great Depression, jurusnya pasti baru dalam tanda petik. Itulah the new normal. New normal inilah yang akan menjalankan ekonomi ke depan sehingga ketemu resesi lagi, depresi lagi, dan begitu seterusnya, dan masa itu biasanya 100 tahun lagi setelah new normal tercipta. New normal hadir karena decoupling, keterlepasan dari masa lalu dan harus lepas. Maka itu berkali-kali saya tanyakan kepada sahabat, saat ini nih resesi atau decoupling? Jawab itu. Kaum optimistik non-realistik inginnya corona ini efeknya hanya resesi, setelah itu main lagi, normal yang lama, karena mereka sudah tahu bagaimana memainkannya. Kaum globalis nggak peduli mau resesi, mau hyperinflasi, mau Great Depression, mereka siap. Mereka punya skenario the new normal dalam keadaan apapun. Hanya new normal mereka kalau pakai decoupling, pakai Great Depression, mereka bisa pegang kendali dan lebih mudah mereka megang kendalinya, dan sekali lagi lebih cepat mereka ingin lakukan untuk mengendalikan ini semua. Walaupun kasualtis korban corona bisa sampai 30 juta manusia di dunia ini, mereka tidak peduli. Kembali ke informasi di awal tentang ketegangan militer di Laut Cina Selatan bagian utara. Kaum nasionalis akan sangat peduli dengan urusan demikian. Catatan sekali lagi, Trump itu nasionalis Amerika, the Bilderbergs itu globalis. Oligarki Indonesia itu globalis, tidak nasionalis mereka itu. Bosman, nah ini baru nasionalis. Karena itu ketika para senior di istana mendidik kaum milenial istana diajari oligarki, agar bisa jadi oligarki milenial, kita mengkelap ngamuk pol, kita ancuk-ancukin mereka. Karena globalis itu oportunis, yang penting dapat duit, yang penting ekonomi muter, yang penting dapat cuan. Walaupun uang dari bencana nasional COVID, mereka asik-asik aja tak bersalah, tak merasa dosa. Negara less important, rakyat less important, tetapi jabatan itu penting, posisi itu penting, harta itu penting, propaganda demi terlihat bagus itu penting, fakta bisa diatur. Untuk itu sekarang kita bertanya, karena kita semua tahu fakta itu ada 3. Fakta dari sisi kamu, fakta dari sisi saya, dan fakta dari sisi kebenaran. Sekarang pertanyaannya, fakta mana yang kalian tampakkan?
Ketika banyak yang mengatakan mengapa tidak printing money pada saat ini, maka pemegang tampuk tertinggi urusan perduitan tidak goyang akan prinsipnya bahwa printing money menimbulkan inflasi. Lalu juniornya, mantan Menteri Keuangan, orang yang saya kagumi, menyatakan dukungan kepada MMT. Saya dalam hati mengatakan, sejak sebelum pemilihan menteri bulan Oktober tahun 2019, saya membuat video tentang Jokowi Got Talent yang menjaring para menteri. Dan saya menjagokan Pak Khatib Basri ini karena tahu apa yang akan terjadi tahun 2020 ke depan, walaupun tanpa corona pasti belangsak ekonominya. Di mana saya sejak 3 tahun yang lalu konstan mengatakan seorang yang modelnya jago bertahan atau defender tidak cocok menghadapi economic at war, bahkan mengerti juga tidak tentang ekonomi dalam keadaan perang. Perang itu punya rumus, the best defense is good offense. Pak Khatib Basri masih muda, pembelajar, berpengalaman, dan up to date dengan ilmu ekonomi kekinian. Juga MMT sebagai garda terdepan New Economic Model bisa dia pahami. Ada baiknya saya ulangi lagi, walaupun sudah puluhan kali saya mengatakan tentang geopolitik dunia. Sejak Trump dilantik jadi presiden, maka Cina menjadi common enemy dalam tanda petik negara Amerika. Di mana selama 8 tahun Partai Demokrat berkuasa zamannya Obama, Cina adalah mitra utama Amerika. Dan perusahaan Amerika di Cina meningkat dengan banyaknya jabatan orang-orang seperti Joe Biden, Hillary menjadi komisaris perusahaan-perusahaan Amerika di Cina tersebut. Catatan, nanti kalau Joe Biden menang melawan Trump di November 2020, bisa balik lagi hubungan Cina dan Amerikanya membaik. Beda dengan Demokrat menunjuk Sanders tanding lawan Trump. Sanders bukan berperang lawan Cina atau bekerja sama dengan Cina. Tidak keduanya. Sanders punya perangnya sendiri, yaitu melawan climate change. Sejak 2017 ketika Trump menjabat Januari, kurang dari 6 bulan setelah itu Amerika melakukan tarik dolar atau dolar go home, di mana tujuannya jelas, kendali dolar dan mulai tekan Cina. Kembali ke tanah air Indonesia, di mana sistem keuangan yang biasa mengikuti yang punya kekuatan dalam tanda petik, maka sulit Indonesia bisa berdaulat jika otak cara melihat safety valve atau katup pengaman dari ekonomi adalah dolar atau hutang. Dalam tanda kurung, dolar juga. Mau membangun perlu dolar, mau cetak rupiah perlu dolar. Begitu nggak dapat dolar dari Fed atau World Bank, pakai instrumen investment banking swasta. Juga cari dolar. Buat global bond dengan tujuan pinjam dolar. Ini sulit Indonesia keluar dan berjaya kalau cara berpikirnya begitu. Quantitative easing. Kalau dengan MMT tidak perlu dolar. Pak Khatib Basri tahu banget hal ini. Sayang dia hanya pengamat dan penasehat sekarang. Coba kasih dia jabatan. Manuvernya pasti lincah. Bagaimana ke depan? Pelajaran dasar tentang MMT akan saya urai perlahan. Setuju ya? Kita harus jelaskan tentang kata inflasi sebagai mantra kaum Keynesian. Maka jawaban kita, kaum post Keynesian adalah begini. Inflasi tidak akan ada kalau neracanya balance. Karena inflasi hanya ada kalau mismatch. Mismatch antara barang dengan uang beredar. Jadi selama ada inflasi, kita pertanyakan cara kelola keuangan negaranya. Pasti ada mismatch. Karena itu MMT bukan asal gelontor model bisnis akal-akalan stimulus ekonomi penanggulangan corona yang saat ini diadakan. Nggak sesederhana itu. Harus dibaca dulu. Di mana mismatch-nya selama ini? Di mana mismatch-nya berdagang, berbisnis, bernegara saat ini selama 6 tahun ini? Catatan keras. Jurus gelontor uang masa krisis beda dengan jurus gelontor uang masa normal. Apalagi jurus gelontor uang masa perang. Ekonomi kanker stadium 1 dan 2 cocok dengan printing money berbasis proyek, yaitu engine industri masih jalan sampai 60%. Kalau sudah seperti sekarang ekonomi sudah kanker stadium 3, mesin industri sudah turun hingga tinggal 30%. Untuk printing money-nya harus ditambah berbasis SWF, Sovereign Wealth Fund, berbasis stok cadangan deposit negara dan manufaktur industri independen. Tidak bisa lagi hanya berbasis proyek, harus ditambahin. Sekarang pertanyaannya, apa itu industri independen? Industri yang tidak ada bahan importnya, modal semua dalam bentuk rupiah dan barang dalam negeri. Itulah industri yang harus dibangun dulu, digelontorkan pakai printing money berbasis SWF.
Dipilah-pilah industrinya. Sekali lagi diingatkan, harus sektor produksi independen. Tidak boleh sektor trading atau perdagangan. Apalagi sektor jasa ala-ala les online gratisan di YouTube yang dibayar triliunan. Wah, itu mah tidak terampunkan gobloknya. Mengapa tidak boleh unsur-unsur tersebut, terutama perdagangan? Faktor perdagangan itu untungnya terbatas, naiknya terbatas. Faktor produksi sebaliknya bisa 10 sampai 20 atau 30 kali naiknya atau untungnya. Ini baru efisien pendanaan printing money untuk sektor produksi. Jadi ngapain sih masih terima asing-asing? Ampun deh ngelolanya. Kapan percaya sama kekuatan bangsa sendiri? Ini bantuan dalam negeri, sudah gigi 5, sudah siap. Ayo jalanin. Printing money, keilmuannya banyak yang tidak paham, dan bagi yang sudah makan ilmu ekonomi sangat takut dengan yang namanya iblis inflasi. Doktrinnya diulang-ulang agar tidak ada yang berani menjalankan, kecuali Amerika dan Cina pada saat ini. Tetapi itu ada benarnya, takut dengan inflasi. Ilmu ekonomi kampus yang hanya hafalan buku catatan orang dari zaman ke belakang dulu, ditambah tidak pernah ada visi ke depan para ahli ilmu dan pembelajar tadi, maka ilmu tadi hanya diulang-ulang dan menjadi dogmatis pelajaran tersebut, bukan aplikatif. Ya wajar saja jadi takut. Sebenarnya bukan takut, memang nggak tahu apa-apa akan dunia nyata ekonomi bernegara. Padahal dalam banyak catatan dunia, pemahaman bapak modern monetary theory Michael Hudson sejak tahun 70-an yang kemudian dianut oleh Cina di tahun 1989 merupakan cerita panjang bernegara dan membangun ekonomi tersebut berbasis MMT. Referensi Michael Hudson ada banyak. Salah satunya adalah bagaimana Jerman membangun ekonomi hanya kurang dari 15 tahun dari tahun 1919 yang merupakan beban berat Jerman kala itu yang kalah Perang Dunia Pertama, di mana Jerman bukan saja jadi miskin namun harus menanggung beban hutang biaya perang yang dibayarkan kepada negara-negara pemenang Perang Dunia Pertama. Waktu itu Jerman membangun industrinya dengan printing money, dan di tahun 1936 Jerman ekspansi. Jerman menjadi negara kuat. Jerman menjadi negara adidaya. Sisanya adalah sejarah. Churchill, pemimpin tertinggi Inggris tahun 40-an, juga FDR, Franklin Delano Roosevelt, memerintahkan JMK, seorang ekonom handal di ujung masa baktinya di bidang ekonomi, untuk menghitung biaya perang agar Amerika dan Inggris menang perang. Berapa biayanya dan apa saja yang harus dibangun. Dunia menyebut ilmu tersebut adalah war cost accounting, dan kemudian printing money dilakukan. Selepas Perang Dunia Kedua, Amerika membangun dunia otomotif permesinan, juga infrastruktur untuk bisnis mobil, bus, kereta api, dan pesawat terbang dengan printing money based on project yang bernama New Deal. Kemudian sekali lagi kita semua tahu, semua menjadi sejarah. Cerita berlanjut, Michael Hudson dengan Hudson Institute-nya sebelum jayanya tersebut di tahun 70-an menginspirasi dolar tanpa jaminan emas lagi di zaman Presiden Nixon. Lalu sebagai guru ekonomi, beliau mengajar lama di Peking University, di mana saat ini semua petinggi Politbiro PKC, Partai Komunis Cina, adalah murid Michael Hudson. Sehingga ketika The New Tiananmen Papers Protocol dalam tanda petik dijalankan, renminbi menyalip dengan kencang ekonomi dunia hingga sekarang. Dengan berbagai cerita, berbagai sudut pandang, berbagai contoh, sudah mulai pahamkah maksud Bosman ini untuk memprovokasi masyarakat dengan serial video cara cerdas bernegara ini? Walau sering para cebonger kebakaran jenggot, karena si Sontoloyo ini sering menyindir kalimat, terutama yang disindir adalah 4L. Tetapi jujur, tidak ada kebencian sedikit pun terhadap bangsa dan negara ini. Hanya saja kita ingin maju dengan cepat, berdaulat, sehingga semua ilmu yang bisa membuat Indonesia berdaulat sampai ratusan episode ini hanya menjadi jejak sejarah bahwa kaum Sontoloyo serius ingin menjadikan Indonesia terdepan, di depan, melewati Cina, melewati Amerika. Kita punya segalanya untuk menjadi terdepan. Capek saya kalau baca berita, hutang lagi, kelihatan banget bukan ahlinya kelola negara.
Karena terjadi pengulangan. Mana visinya yang membuat Indonesia memimpin dengan visi out of the box-nya? Sekali lagi, karena kita punya apa yang mereka tidak punya. Karena itu kita bisa menjadi yang terdepan. Hanya mental, keberanian, dan knowledge saja yang perlu ditambahin. Pasti Indonesia berjaya. Saya nggak sabar nunggu 4 tahun lagi. Karena peristiwa saat ini, risetnya global ekonomi ala corona ini disebabkan oleh corona ini. Ini adalah moment of greatness-nya Indonesia. Harus ambil peluang itu sekarang. Sekaranglah kita bergerak, bukan nanti. Grand plan-nya ada kan? Bosman yang kaleng-kaleng begini sudah ada. Nggak percaya? Mau diurai? Kita mulai dari strategi printing money. Saat ini ekonomi Indonesia kanker stadium 3. Kita beri stimulus ekonomi. Jangan asal memberi stimulus. Begini ya caranya. Globalis cabal perlu Tiongkok karena bagian utama dari global supply chain mereka. Siapa saja mereka itu? Microsoft, Apple, Samsung, dan ribuan major brand internasional yang sudah pabaliet kesangkut dengan strategi ekor naganya Tiongkok. Karena itu, mereka sulit mengikuti perintah Commander in Chief-nya yang rasis yaitu Mr. Trump untuk melepas Tiongkok. Trump yang saat ini reputasinya menjadi public enemy nomor 1 di dunia adalah nasionalis sejatinya Amerika. Dan di dunia saat ini, nasionalisme mulai tumbuh lagi. Pertama yang paling kuat adalah Rusia dengan Putinnya, dan di Saudi Arabia dengan MBS-nya Muhammad bin Salman Al Saud. Oke sahabat, mulai kebayang siapa yang perang sekarang kan? Blok mana yang sedang bermain? Partai Demokrat saingan Trump main di pihak mana? Sudah mulai paham? Sekedar catatan, Wahyudi tetap ada di dua belah pihak. Ingat ya itu ya. Lalu Indonesia bagaimana? Memanfaatkan kekisruhan tersebut bagaimana? Ada dua hal yang harus diangkat saat ini di negeri tercinta Nusantara, yaitu 1. Nasionalisme, 2. Deglobalisasi. Apa yang harus kita lakukan? Mulai dari mana kita itu? Oke, kita bantu negara kita yang tercinta ini. Sehubung si Bosman ini adalah orang paling getol mengingatkan akan pentingnya nasionalisme, pentingnya Pancasila, dan harus membangun ekonomi kerakyatan, maka secara jelas saya akan uraikan apa yang akan kita kerjakan. Sahabat, kita menengok sebentar ke KEK, kawasan ekonomi khusus. Misalnya yang berlokasi di Kendal. Saat ini kalau dihitung per kepala GDP di kawasan KEK itu yang langsung serta tidak langsung menghidupi 500.000 orang, ternyata mencapai angka 20.000 US dollar GDP per kapitanya atau 5 kali dari GDP per kapita nasional. Atau kita lihat kawasan Jababeka yang memiliki 1 juta populasi, di mana GDP per kapitanya mencapai 35.000 US dollar atau senilai hampir 9 kali dibandingkan GDP per kapita nasional. Saat ini sahabat, ada 50 wilayah KEK di seluruh wilayah Indonesia yang belum bisa berjalan dengan baik. Mengapa belum bisa berjalan dengan baik? Karena masih pakai old system. Dan kita tahu old system doesn't work. Kalau mau masuk ke tatanan dunia baru atau the new normal, ya harus berubah. Kita harus berani merubah sistem administrasi bernegara. Apa yang kita harus rubah? Pertama, jadikan wilayah itu adalah KEK, kawasan ekonomi khusus itu adalah wilayah daerah otorita selama 50 tahun. Kedua, ada free tax selama waktu tertentu atau tax holiday. Misalnya, heavy industry 10 tahun bebas pajak. Untuk industri ringan 5 tahun bebas pajak. Untuk daerah pengembangan wisata 25 tahun bebas pajaknya. Untuk strategic industri dan manufaktur 25 tahun bebas pajak dan lain sebagainya tergantung kemanfaatan jangka pendek, menengah atau panjang. Jadikan daerah otorita. Dengan adanya otorita maka penguasa atau pejabat otorita bisa mengambil alih seluruh perizinan dengan strategi post audit. Oke, ini saya dijelaskan di tempat lain ya, sing sabar. Kita lanjut. Kemudian gunakan project based financing dan asset based financing dengan nilai sampai 500% dari nilai jaminan. Misalnya begini, seseorang mau bangun pabrik garment, punya tanah 10 hektar di kawasan KEK tersebut, nilainya katakanlah 10 miliar. Maka pinjamannya dari SKK Keuangan atau Satuan Kerja Khusus Keuangan, ini departemen baru, adalah bisa meminjamkan uang 5 kali lipat atau 500% dari nilai aset. Ini adalah teknik menggunakan MMT, Modern Monetary Theory, dan ini gunakan sesuai untuk membangun proyek tersebut. MMT tadi menggunakan rupiah bergambar presiden dan Pak Wakil Presiden yaitu Pak Jokowi Ma'ruf yang berlaku hingga akhir jabatan beliau berdua. Yang ketika mendekati akhir jabatan, uang tersebut bisa ditukarkan ke Bank Indonesia dengan nilai yang sama. Hanya ketika tidak dikembalikan tepat waktu tersebut, maka dianggap hangus dan nilainya 0.
Sekali lagi, uang itu hanya berlaku di KEK tersebut, di wilayah kawasan ekonomi khusus tersebut masing-masing. Dengan demikian, diharapkan ada 50 juta populasi tinggal di 50 KEK tersebut. Alias, satu wilayah KEK akan menampung 1 juta populasi yang GDP-nya dalam 4 tahun ke depan akan naik menjadi 16.000 per kapita atau 4 kali GDP nasional pada saat ini. Dan menjadikan secara nasional dalam 4 tahun ke depan, GDP per kapitanya adalah $9.000. Kemudian, di tahun 2030, Indonesia dengan strategi ini pasti akan masuk GDP nasionalnya ke 16.000. Dikalikan jumlah populasi saat itu, maka sudah pasti Indonesia adalah negara nomor 3 terbesar di dunia ekonominya. Jadi sekarang tunggu apa lagi? Yuk kerjakan, bangun KEK berbasis MMT. Setelah Perang Dunia Pertama berakhir, terjadilah krisis keuangan terbesar di dunia. Semenjak saat itu, sistem keuangan, sistem perbankan, bursa saham mengalami perbaikan-perbaikan yang sangat berbeda jauh dari sebelumnya. Perang dan resesi ekonomi membuat pembaharuan di dunia keuangan adalah imbas positifnya. Kita pasti setuju bahwa pressure atau tekanan dalam hukum fisika merubah karbon menjadi berlian. Intinya adalah adanya tekanan. Benda tak bernilai seperti karbon ditekan di pressure jadi benda paling bernilai sedunia yang namanya berlian. Jadi tekanan jangan pernah ditakuti, masalah jangan pernah ditakuti, semuanya harus dihadapi. Tekanan Perang Dunia menghancurkan seluruh dunia, namun sejak selesai Perang Dunia Kedua, kecepatan pembangunan teknologi ada dalam kecepatan penuh yang membuat dunia seperti saat ini sangat maju dibandingkan 100 tahun yang lalu. Kemajuan umat manusia dalam 5.000 tahun dicapai hanya dalam 100 tahun. Sejak Perang Dunia Kedua juga ada New World Order yang bercita-cita mulia untuk tidak ada lagi Perang Dunia Ketiga, ingin membuat dunia damai. Dan New World Order tadi di bawah kendali negara pemenang Perang Dunia Kedua, yaitu Amerika dan sekutunya. Lalu sejak tahun 2013 dunia punya penantang baru, penantang New World Order, namanya Tiongkok. Selama 300 tahunan Tiongkok menguasai perdagangan. Tiongkok kemudian dikerjain sama Eropa di awal abad 20, dihajar Jepang, sehingga dalam 200 terakhir penjajahan Eropa membawa kemunduran bagi Tiongkok. Deng Xiaoping kemudian punya ambisi besar, yaitu rebut kembali perdagangan dunia di bawah kendali Tiongkok. Dan kemudian faktanya adalah dalam 40 tahun, sejak tahun 1989 hingga saat ini, Tiongkok membuktikan telah menjadi negara perdagangan nomor 1 di dunia lagi. Menjadi negara kedua terkaya di bawah Amerika. Dan di tahun 2013, Tiongkok mulai ekspansi ekonominya. Strategi mencaplok ekonomi itu namanya BRI atau Belt Road Initiative, atau juga dikenal dengan nama lain, OBOR, One Belt One Road. Dunia diikat atau di belt menjadi satu, semuanya ke arah Beijing. Negara di bawah Tiongkok diperlakukan seperti provinsinya Tiongkok, sampai menggunakan yuan mata uangnya. Banyak negara Afrika, Asia, Amerika Latin yang mulai dikendalikannya. Memang ekonominya negara tersebut terlihat maju, tetapi hanya fisiknya saja yang maju, yaitu gedung, jalanan, namun kedaulatannya terambil, terutama uangnya. Sungguh, darahnya ekonomi adalah uang, dan uangnya itu harus pakai yuan. Di tahun 2016, seorang Sontoloyo yang namanya Trump menang presiden di Amerika, dan selama 4 tahun terjadilah perang dagang yang dimenangkan Amerika secara telak. Tiongkok tidak tinggal diam. Globalis cabal yang sejak lama bersama mereka memilih presiden lemah yang namanya Biden dan dimenangkan. Amerika mendadak menjadi mitra Tiongkok kembali saat ini. Pada saat PKC, Partai Komunis Tiongkok, beberapa minggu yang lalu ulang tahun ke-100, Xi Jinping dengan berani mengatakan akan memenggal kepala negara yang berani membuli Tiongkok, akan mengambil kembali Taiwan, Hong Kong, dan Macau. Bukan one country two system, tetapi one country Tiongkok only, dan menyiapkan 1000 silo tempat peluncuran roket berhulu ledak nuklir. Saat ini dunia dalam keadaan Perang Dunia Ketiga melawan virus, akan menjadi perang militer Perang Dunia Ketiga sesungguhnya. Pernyataan sederhana dari pakar intelijen yang mengatakan, kalau Amerika tidak serang Tiongkok sekarang, mendiamkan Tiongkok sampai 10 tahun ke depan, Amerika tidak akan pernah menang perang dengan Tiongkok. Tiap tahun Tiongkok akan semakin kuat dan semakin kuat. Indonesia bagaimana? Pepatah gajah berkelahi dengan gajah, pelanduk mati di tengahnya. Jangan sampai terjadi. Amerika dan Tiongkok berperang, jangan sampai Indonesia jadi pelanduk mati di tengahnya. Kita harus segera berdaulat. Ambil kesempatan ini untuk berdaulat. Inilah masa yang tidak ada lagi yang terbaik dibandingkan masa ini. Pertama, Bappenas membuat perhitungan dengan rinci. Berapa cost accountingnya untuk Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045? Berapa biayanya? Buat 3 step. Menjadi negara berdikari di tahun 2025, menjadi negara maju 10 tahun
tahun kemudian dengan dasa chip hingga tahun 2035 dan menjadi negara superpower di tahun 2045. Step pertama adalah menjadikan Indonesia negara berdikari, mampu berdiri di atas kaki sendiri hingga tahun 2025. Memerlukan uang katakanlah 6.000 triliun, yang 50%-nya untuk UKM ekspor dan ketahanan pangan. Sisanya untuk kesehatan dan sarana tempat tinggal serta jalanan distribusi. Kita printing rupiah biru, rupiah baru yang masa berlakunya 10 tahun. Dalam 6 bulan ini, sampai akhir tahun 2021, hitung rinci dan gelontorkan mulai awal tahun 2022 dengan kecepatan penuh dan secepatnya kepada UKM-UKM. Lihat hasilnya bagaimana strategi New Mind ini akan menghasilkan karya, yaitu Indonesia negara superpower. New Mind punya New Economic Model atau cara menjalankan ekonomi negara berdasarkan Modern Monetary Theory atau MMT yang sejak tahun 1972 dipakai di Amerika dan sejak tahun 1989 dipakai di Tiongkok berdasar ilmu dari Profesor Michael Hudson. Ada beberapa poin yang akan dilakukan di dalam mempraktekkan New Economic Model yang akan membuat Indonesia menjadi negara superpower, yaitu 1. TINA. There is no alternative, yang intinya memaksa uang diam di bank bergerak keluar untuk dijadikan sektor real, produktif, tidak mengendap diam. Uang deposito dan tabungan oleh pemilik dana diambil dari bank dan diinvestasikan. Cara memaksanya dengan bunga bank deposito 0%. Itulah tidak ada pilihan lain kecuali mengaktifkan uang di bank keluar menjadi lebih produktif. 2. Gold-based transaction. Hal ini tidak perlu dijelaskan lagi. Selain rupiah sebagai alat bayar, maka gramasi emas dijadikan alat tukar yang sah di Indonesia. Kuantitatif easing. Melalui mekanisme printing money berbasis proyek produktif yang diperhitungkan cost accountingnya sejak awal untuk membuat Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045 memerlukan apa saja dan berapa investasinya, lalu diprintkan rupiah senilai proyek tersebut. Kita merinci setiap tahunnya sampai tahun 2045 perlu biaya berapa tanpa uang asing untuk membangun Indonesia untuk menjadi negara superpower. Mulai dari membangun SDM untuk sekolah dan belajar ke luar negeri dikirim ke semua negara yang lebih maju dari Indonesia selama 15 tahun pertama sejak tahun 2024 untuk mengirim 20 juta putra-putri terbaik. Lalu membangun food country, menjadikan Indonesia negara penyuplai makanan terbesar di dunia dengan pupuk dan bibit tanaman terbaik, memiliki industri pertahanan keamanan kelas dunia dengan memiliki 1.000 satelit, 1 juta drone untuk berbagai kebutuhan militer hingga pengiriman GoFood, paket penyebaran pupuk, serta pemadaman kebakaran, emergensi angkut obat, dan lain sebagainya. Industri film dibuat sejajar Hollywood pun disubsidi pemerintah untuk propaganda Indonesia. Berapa biaya untuk membuat Indonesia menjadi juara Olimpiade? Berapa biaya untuk Indonesia menjadi juara World Cup sepak bola? Dan itu dirinci. Kemudian untuk membuat berbagai daerah berkurang kendaraan pribadinya hingga 20%, untuk lalu lalang dengan menyediakan transportasi publik berbasis listrik secara massal di seluruh wilayah Indonesia gratis, sarana kesehatan rumah sakit gratis hingga tingkat kecamatan dan desa, dan menjadikan semua sumber daya alam mineral dikelola dari tambang hingga industri tengahnya, midstreamnya, hingga hilir akhirnya menjadi bahan jadi 100% dibuat di tanah air, hingga bursa mineral spotnya pun ada di tanah air. Berapa biayanya itu semua? Industri baterai dan energi non-fossil oil akan dihitung semua berapa biayanya, dan semua itu akan dibuat menjadi landasan cetak uang berbasis proyek yang nilainya bisa 10 kali APBN nasional per tahunnya, yang naik 30% per tahunnya hingga tahun 2045. Inilah visi 2045 di mana Indonesia pada saat 100 tahun yang disebut Indonesia Emas, karena Indonesia menjadi negara superpower sejajar dengan Tiongkok dan sejajar dengan Amerika. Kedepan setelah visi 2045 ada visi 2070. Di tahun 2070 Indonesia telah menjadi pemimpin dunia untuk berperang melawan perubahan cuaca dan melawan globalis cabal yang pastinya akan membuat Indonesia sejak tahun 2070 menjadi pemimpin dunia yang membawa dunia ini damai selama 1000 tahun ke depannya. Indonesia membuat manusia bisa tinggal dan hidup di planet lain, bisa menemukan bumi-bumi yang lain yang bisa ditinggali di galaksi lain. Usia manusia bumi rata-rata 150 tahun, bahkan masih bekerja hingga rata-rata di usia 120 tahun. Indonesia akan memimpin dunia sekali lagi sejak tahun 2070, mengayomi populasi 12 miliar manusia yang sehat, damai, dan sejahtera. Visi awal tahun 2024, pemimpin Indonesia adalah dari kaum New Mind. Pertanyaannya, bagaimana agar visi 2045 dan visi 2070 ini diterima?
Dan bagaimana agar tahun politik di 2024 konsep New Mind ini ada di platform semua yang akan menjadi calon pemimpin Indonesia ke depan.